Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Madika, NIM 202410101109 dari kelas Jaringan Komputer C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer mengenai collision domain, broadcast domain, dan topologi jaringan. Nah, untuk soal yang pertama, kita diminta untuk menentukan jumlah collision domain dan broadcast domain pada jaringan di bawah ini, serta menganalisis dan memberi alasan dan kesimpulan. Sebelum saya menjelaskan untuk menganalisis jumlah collision domain dan broadcast domain, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari pengertian collision domain dan broadcast domain. Yang pertama adalah pengertian dari collision domain. Collision domain atau biasa disebut domain tabrakan data. Kenapa bisa terjadi tabrakan data? Karena tabrakan data ini dapat disebabkan jika dalam satu waktu yang bersamaan banyak yang melakukan pengiriman pakai data, maka itu bisa memungkinkan terjadinya tabrakan atau collision antara pakai data satu dengan pakai data yang lain. Nah, untuk yang kedua adalah pengertian dari broadcast domain. Broadcast domain atau domain siaran, yaitu semua device yang dapat mengetahui sinyal dari network yang berada di satu segmen. Namun, jika berbeda segmen, maka sinyal dari network tersebut tidak dapat atau diketahui. Nah, sebelum saya menjelaskan untuk menganalisis jumlah collision domain dan broadcast domain, kita ketahui dulu karakteristik dari masing-masing collision domain dan broadcast domain. Nah, untuk karakter yang pertama kita akan menganalisis dulu tentang collision domain. Karakteristik tentang collision domain yang pertama adalah seluruh kode dalam satu hub merupakan satu collision domain. Nah, untuk collision domain sendiri saya beri tanda warna merah. Kita ketahui bahwa hubnya merupakan ini dan ini, dan kode yang terhubung dalam hub adalah ini. Jadi, seluruh kode yang terhubung dalam hub ini dihitung satu kesatuan collision domain. Ini juga merupakan satu kesatuan dari collision domain. Untuk karakteristik yang kedua adalah setiap kode pada switch terdiri dari satu collision domain. Nah, kita ketahui bahwa switch-nya yang merupakan ini dan ini. Dan setiap kode yang terhubung dalam switch merupakan masing-masing dari satu collision domain. Jadi untuk satu kode yang terhubung dalam satu switch, satu kode yang terhubung dalam switch merupakan satu collision domain. Jadi collision domainnya adalah ini, ini, dan ini. Nah, itu merupakan collision domain. Karakteristik yang selanjutnya adalah setiap kode pada router merupakan satu collision domain. Kita ketahui bahwa routernya merupakan ini dan ini. Nah, kode yang terhubung antara router merupakan ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa collision domain untuk karakteristik yang ketiga ini adalah ini, daerah sini. Nah, dapat disimpulkan bahwa jumlah dari collision domain pada jaringan komputer di bawah ini berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi collision-nya berjumlah 9. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan broadcast domain, menganalisis jumlah broadcast domain. Kita harus ketahui dulu karakteristik dari broadcast domain itu sendiri. Seperti dari kita sebelumnya menganalisis collision domain, kita harus ketahui dulu karakteristiknya, baru kita ketahui tentang jumlah collision domain. Nah, untuk broadcast domain itu sendiri, karakteristik yang pertama adalah tiap kode pada router terdiri dari satu broadcast domain.
Nah, kita ketahui bahwa routernya merupakan ini. Sebelumnya saya tandai dengan warna merah untuk broadcast-nya. Ini. Nah, ini terdiri dari satu broadcast domain, code yang terhubung. Ini merupakan satu broadcast domain. Nah, untuk karakteristik yang selanjutnya adalah seluruh code pada satu switch terdiri dari satu broadcast domain. Kita ketahui bahwa switch-nya merupakan ini dan ini. Nah, untuk seluruh code, untuk broadcast domain adalah seluruh code yang terhubung dalam switch merupakan satu daerah broadcast domain. Nah, kita ketahui bahwa code yang terhubung dalam switch merupakan ini, sudah saya tandai ya sebelumnya. Ini saya tandai lagi dengan warna biru. Ini merupakan satu broadcast domain. Beda dengan collision domain. Untuk karakteristik yang selanjutnya adalah seluruh pada satu hub terdiri dari satu broadcast domain. Hampir sama dengan yang switch tadi, setiap code ini yang terhubung dalam hub merupakan satu daerah dari broadcast domain. Ini merupakan satu daerah dari broadcast domain. Ini dengan warna biru. Namun, kita ketahui dalam broadcast domain sendiri terdapat pengecualian. Apa itu pengecualiannya? Kita lihat bahwa switch dan hub terhubung dalam satu code. Saya tandai dengan warna hijau. Saya tandai dengan warna hijau ini. Ini merupakan penghubung antara switch dan hub. Kita ketahui dulu bahwa hub itu sifatnya adalah sebagai penerus, yaitu penerus sinyal data. Jadi, jika switch dan hub terhubung dalam satu code, dan hub merupakan sifatnya sebagai penerus, maka ini dihitung satu broadcast domain. Saya tandai dengan warna hijau merupakan satu broadcast domain. Nah, sama juga dengan sisi yang kanan ini juga switch dan hub terhubung dalam satu code. Ini merupakan satu broadcast domain. Dengan warna hijau. Nah, dapat disimpulkan bahwa broadcast domain dalam jaringan komputer di bawah ini berjumlah 3, yaitu yang saya tandai dengan warna hijau ini yang besar ini, dan code yang terhubung dalam router tadi. Ya, jadi broadcast domain berjumlah 3. Untuk soal selanjutnya, kita diminta untuk menentukan topologi pada jaringan di bawah ini dan memberi keterangan kelebihan dan kelemahan di masing-masing topologi yang digunakan. Sebelumnya jika dilihat dari susunan komponen dari jaringan, saya menyimpulkan bahwa topologi yang cocok untuk jaringan komputer di bawah ini adalah topologi tree, star, dan bus. Ada 3, yaitu tree, star, dan bus. Untuk yang pertama adalah topologi dunia. Di mana sih topologi dunia untuk jaringan komputer di bawah ini? Yaitu ada di bagian sini. Saya tandai dengan warna kuning. Nah, ini merupakan topologi tree. Mengapa topologi tree? Karena central node yang terhubung dengan lebih node lain berada pada susunan yang lebih rendah dari central node, atau komputer tersusun secara bertingkat. Lalu selanjutnya adalah topologi star. Nah, topologi star saya tandai dengan warna biru. Topologi starnya ada di daerah sini. Topologi star. Nah, mengapa topologi star? Karena setiap komputer ini, saya tandai ini merupakan terhubung
setiap komputer ini terhubung dengan satu hub, ini. Nah, ini merupakan topologi star. Yang selanjutnya adalah topologi tree. Untuk topologi tree saya tandai dengan mohon maaf maksud saya topologi bus. Untuk topologi bus saya tandai dengan warna merah. Untuk topologi busnya adalah ada di daerah sini. Merupakan topologi bus. Nah, untuk topologi bus ini karena setiap komputer atau setiap komponen terhubung dalam satu kabel utama yang nantinya dapat diakses dari ujung ke ujung. Lalu ada kelebihan dan kelemahan dari setiap topologi yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk kelebihan dari topologi tree dan kelemahan dari topologi tree. Untuk kelebihannya adalah yang pertama, dapat mengontrol manajemen lebih mudah karena bersifat terpusat dan terbagi dalam tingkatan jenjang. Yang kedua, mudah dikembangkan. Yang ketiga, didukung oleh hardware dan software dari beberapa perusahaan. Untuk kelemahan dari topologi tree, yang pertama, jika salah satu node rusak, maka node yang berada di jenjang bagian bawahnya akan ikut rusak juga. Yang kedua, dapat terjadi tabrakan data atau collision. Yang ketiga, lebih sulit untuk mengkonfigurasi dan memasang kabel daripada topologi lainnya. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Untuk kelebihan dari topologi star, yang pertama performa. Paket data tidak perlu berjalan melalui simpel-simpel yang tidak diperlukan. Yang kedua, isolasi. Ya, piranti terisolasi dengan link dirinya sendiri. Yang ketiga, sentralisasi. Jaringan dapat dengan mudah diperluas atau ditingkatkan jumlahnya dengan hanya menambahkan kapasitas dari simple hub. Yang selanjutnya adalah sederhana. Topologi ini sederhana, mudah untuk diimplementasikan. Yang selanjutnya mudah dikembangkan, dapat menambah jumlah user dengan cepat, tingkat keamanan termasuk tinggi, tahan terhadap lalu lintas jaringannya sibuk. Lalu kekurangan dari topologi star, yang pertama terlalu pentingnya fungsi ketika terdapat masalah dengan hub, maka jaringan komputer akan down. Selanjutnya, biaya pembuatan jaringan lebih mahal daripada bus atau ring. Yang selanjutnya, hub dan lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan terjadinya collision. Yang selanjutnya, jika menggunakan switch atau lalu lintas, data padat dapat menyebabkan jaringan lambat. Yang terakhir, jaringan tergantung pada internet pusat. Lalu kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari topologi bus. Kelebihannya yang pertama, mudah diimplementasikan, biaya implementasi murah, mudah menambahkan sebuah sistem dalam jaringan, dan terakhir baik untuk jaringan yang kecil. Lalu untuk kekurangan topologi bus, teknologi sudah tertinggal. Lalu yang kedua, jika terjadi kerusakan pada kabel, maka kerusakan dalam sistem jaringan. Lalu yang selanjutnya, lebih sulit untuk menyelesaikan suatu masalah. Untuk soal yang ketiga, faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topologi. Jadi, faktor apa sih yang perlu diperhatikan dalam memilih topologi? Yang pertama ada biaya. Nah, sistem apa sih yang paling efisien yang dibutuhkan dalam organisasi sehingga kita dapat merencanakan seberapa besar sih biaya yang akan dibutuhkan. Lalu yang kedua ada kecepatan. Sampai sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem. Yang ketiga ada lingkungan. Nah, ini misalnya listrik atau faktor-faktor lingkungan yang lain yang berpengaruh
pada jenis perangkat keras yang digunakan. Yang keempat ada ukuran. Nah, sampai seberapa besar sih ukuran jaringan? Apakah jaringan memerlukan file, server, atau sejumlah server khusus? Nah, ini perlu diperhatikan juga. Untuk faktor yang terakhir adalah konektivitas. Nah, apakah pemakaian yang lain menggunakan komputer laptop perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi? Sekian, penjelasan dari saya, untuk tugas mata kuliah jaringan komputer mengenai collision domain, broadcast domain, dan topologi jaringan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.